Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Erwit Fatkur Rahman, spesialis bedah mulut. Saya dari Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial. Untuk pagi ini kita akan belajar bersama terkait dengan kuliah. Jadi untuk introduksi yang awal adalah bedah mulut ini akan dibagi dua pembelajaran, yaitu pembelajaran pertama yang ada di S1, kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang ada di profesi. Untuk di S1 ini berdasarkan dari bedah dasar, ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran gigi dasar yang ada di semester 1 dan semester 2, modul 1 dan modul 2. Kemudian nanti akan melandasi awal untuk masuk ke modul 1 dari bedah mulut yang ada dua tema, yaitu yang pertama adalah patofisiologi dari bedah mulut itu sendiri, kemudian itu ada di modul 4, kemudian nanti ada di modul 6 yaitu tentang terapi dan tata laksananya. Sedangkan untuk profesi nanti ada 3 modul utama, yaitu bedah mulut 1, bedah mulut 2, dan bedah mulut 3. Bedah mulut 1 ini nanti yaitu bedah dasar, kemudian anestesi antar teman. Untuk bedah dasar nanti ada 6 tema, yaitu tema pertama adalah handling instrumen, yang kedua adalah knot, yang ketiga adalah teknik suturing dan insisi, kemudian yang keempat adalah pencabutan close method yang dilakukan pada kepala kambing, kemudian yang kelima dilakukan tindakan open method atau odontektomi di kepala kambing, yang terakhir dilakukan adalah bedah minor yang juga dilakukan di kepala kambing. Sedangkan yang kedua tadi adalah tindakan untuk anestesi, yaitu anestesi antar teman. Ini merupakan salah satu manifestasi sebagai tindakan yang sudah dilakukan pada mahasiswa di tingkat sarjana, yaitu pada di modul 4 dan 6, kemudian ditindaklanjuti di profesi berupa tindakan anestesi antar teman. Oke, untuk sistem ini pembelajarannya berupa interaktif dengan mahasiswa, berupa luring. Nanti ada sesi berupa tanya jawab dan ada diskusi. Kemudian nanti yang kita lakukan asesmennya adalah asesmen berupa CPT, dan kita harapkan pemetaan bedah mulut ini nanti sebagai salah satu sarana perencanaan mahasiswa untuk dia bisa mempersiapkan lebih matang terkait dengan pembelajaran dari basic dasar, patofisiologi, kemudian tindakan, dan selanjutnya nanti bisa dilakukan pemantapan dan pengenalan di tingkat profesi atau di klinis. Demikian untuk pernyataan dokumen yang kita lakukan sebagai pernyataan dosen sebagai salah satu bentuk dari Tridharma perguruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita akan sama-sama belajar tentang pain management terkait dengan anestesi. Nanti ada dua subbagian. Satu ini terkait dengan farmakologi anestesi dalam bedah mulut dan maksilofasial. Secara teorinya sebagai persiapan basic dasar nanti kalian akan melakukan tindakan anestesi antar teman. Ini basic dasar ya. Jadi ini tindakan untuk kuliah, untuk bahan anestesinya, mekanisme kerjanya. Ada dua, makanya ini basic dasarnya. Satu, obat anestesi lokal dan teknik anestesi lokal. Untuk obat ini nanti kita akan lakukan di sini saat ini juga. Sedangkan untuk yang teknik anestesi nanti kita akan adakan tindakannya tanggal 6 besok untuk praktikumnya. Nih, obat anestesi lokal, dia pada dasarnya ada banyak teorinya, tapi salah satu yang utama adalah ini. Dia menghambat influx natrium, menghambat proses depolarisasi, menghambat konduksi rangsang sakit. Jadi intinya adalah seberapa banyak genangan cairan itu untuk memblokir di nervusnya. Kalau kita ingat sistem pain management itu kan dari proses transduksi, transmisi, modulasi, persepsi. Masih ingat? Transduksi, transmisi, modulasi, persepsi. Ketika kita nyeri pertama kali awal, maka proses yang terjadi adalah transduksi. Ada trauma, luka, dan sebagainya. Rangsang akhirnya mengeluarkan inflamasi di situ. Dari inflamasi kemudian ditangkap di ujung-ujung saraf. Dari ujung-ujung saraf kemudian dia membentuk konduksi di situ, transduksi di situ, kemudian merubah menjadi impuls. Dari transduksi itu kemudian muncul ke arah transmisi. Dia jalan tuh, nih dari ujung saraf dan sebagainya,
sampai lewat transmisi ke arah batang otak di sini. Di situ nanti akan terjadi proses namanya modulasi. Dalam tubuh kita akan banyak menghasilkan endorfin. Lebih tinggi yang mana nih? Antara endorfinnya atau impulsnya. Kalau endorfinnya yang tinggi, maka persepsinya bukan sakit, tapi menyenangkan. Tapi kalau lebih tinggi yang impulsnya, maka persepsi yang muncul adalah nyeri. Ini basic dasarnya. Buat anestesi lokal, ini pada dasarnya dia bloker di transmisi. Sehingga proses peradangannya dia tetap jalan. Hanya saja transmisinya yang diblok. Nih, ada dua golongan yang sering kita pakai. Satu, ini golongan ester. Ini golongan ester di sini. Ini ester. Sama yang kedua adalah golongan amida. Ester ini yang sering kena fitnah nih. Dia salah satu penyebabnya jadi alergi dan sebagainya. Betul, dia menghasilkan papa dan sebagainya. Tapi yang perlu diingat, ketika seseorang dia alergi golongan amida, maka yang kalian lakukan adalah berikan golongan ester. Tuh. Ini pada dasarnya. Nah, besarkan. Ini dia dari golongan ester, dia termasuk gugus aromatik. Kalau di kimia itu bentuknya kayak cincin dan seterusnya. Dia salah satunya di situ. Dia suka lipofilik, dia diserap sama lemak. Beda dengan golongan amida, dia gugus amin, dia endofilik, dia diserap sama kelarutan air sama lemak. Jadi makanya dia lebih enak terurainya. Gugus amida ini. Nih, pertama kali. Salah satu yang sering digunakan untuk yang masih ada adalah golongan prokain. Ini adalah ester. Nih, prokain. Sedangkan amida yang sering kita pakai ya ada lidokain, ada mevivakain, ada brilokain, ada bivakain, ada artikain. Kalau di RSGM untuk sitocek biasanya menggunakan mereknya ini ya. Sitocek nggak pakai lidokain, ayo. Artikain, betul, awas lo ya, dia nggak pernah pakai. Ayo, rata ngomat kita dalamnya, ayo, awas. Sitocek tidak pernah pakai lidokain di sini. Dia pakai golongan artikain. Dia pakai golongan artikain. Ini yang sering digunakan untuk sitocek nih, artikain. Kadang juga ada beberapa dia menggunakan golongan mevivakain. Mevivakain ada dua nanti, yang 2% sama 3%. Yang 3% yang dia tidak menggunakan adrenalin. Sedangkan yang 1% atau yang 2% saya lupa, dia yang menggunakan adrenalin. Salah satunya golongan obat anestesi yang tidak menggunakan adrenalin adalah mevivakain, yang 3% ya. Ada lagi loh yang mevivakain yang dia tidak ada yang menggunakan adrenalin, yang dia bukan yang 3%. Saya lupa yang 1% atau yang 2% ya, nanti dicek. Yang lainnya menggunakan adrenalin. Ini pada dasarnya obat anestesi lokal injeksi dia vasodilator. Jadi semua obat-obat anestesi lokal itu dia nanti akan diserap oleh tubuh di situ. Nih ester semuanya dasar basa lemah. Kelarutan air rendah karena dia banyak diserap oleh lemak. Beda dengan amida. Dia nanti diserap juga air. Salah satunya di situ. Kurang stabil di situ. Beda dengan anestesi lokal untuk yang golongan amida. Dia lebih stabil, kelarutannya lebih meningkat. Nih. Jadi intinya adalah obat-obatan itu akan memblok di sodium channel blocker di sini. Larutan itu. Saya ingin tanya, pernah nggak kalian melakukan blok anestesi rasanya kebas tapi dungkit sakit? Pernah nggak? Sering. Dia kebas tuh tapi kita dungkit sakit. Pernah nggak? Pernah sih. Pernah. Sering nggak? Agak sering. Waduh, agak sering pula tuh. Kenapa? Sering nggak? Anestesi ini masuk nih, dia kebas nih, lidahnya separuh dia kebas, bloknya. Tapi kenapa diungkit sakit? Kenapa kira-kira? Jelasannya gimana? Kenapa? Pernah Anda dapat pengalaman itu? Apa? Kemungkinan? Ambang nyeri rendah. Ambang nyeri
Bisa jadi yang lain kalau secara ininya. Batuk, dokter. Batuk. Apa? Bronkitis irreversibel, jadi pasiennya masih merasa nyeri gitu. Kondisi nyeri bisa jadi, bisa, iya. Tapi kalau secara logika, ketika seseorang dilakukan blok anestesi nih, yang nyerinya kan di giginya kan, itu bloknya di mana? Di atas foramen mandibula kan? Harusnya nggak kena radangnya kan? Harusnya kalau hulu ini diblok, hilir kena nggak? Kena harusnya. Jadi kemungkinan apa? Anestesinya? Kampian dia keringin nih, dia kebas tuh dia. Kira-kira kenapa? Harus ditunggu dulu sampai anestesinya berjalan dulu. Kira-kira kenapa? Kita ada infeksi jadinya. Lah, kan dia tanya jauh nih, di atas foramen mandibula. Soalnya yang sakit di bawah kan? Kalau radangnya di sekitar sini untuk infiltrasi, oke lah. Katanya dengan asam basa dan sebagainya, nyeri dan sebagainya. Tapi kenapa posisinya di blok di atas? Nih masih sakit nih. Jawabannya betul, sebetulnya kurang tepat arahnya. Jadi problemnya adalah ini. Ingat, di sini. Nervus itu ada nodus Ranvier. Dia harus tergendang antara 8 sampai 10 mili. Jadi seberapa efektivitas kalian melakukan blok anestesi itu adalah seberapa dekat dan tepat mendekati nervusnya. Jadi kalau sensasinya dia kebas nih, tapi dia tidak tergendang 8 sampai 10 mili, itu ketika infuk nyerinya naik nih, dia tinggi nih, dia masih lompat tuh, sehingga sensasinya lebih tinggi, dia kena. Apa harus dilakukan? Satu, tambahi dosisnya. Yang kedua, ubah arah anestesinya. Yang sering kalian tidak lakukan adalah cuma menambah dosis, tapi tidak pernah merubah arah. Itu lebon itu kan pirang-pirang liter, ya tidak akan pernah bisa berubah. Orang posisinya di situ terus. Ingat, ini yang harus tergenang antara 8 sampai 10 mili. Karena nodus Ranvier itu jaraknya sekitar 8 sampai 10 mili. Sehingga sensasinya ini dia tidak sepenuhnya teranestesi. Ini apa ini namanya? Nih, untuk onsetnya kurang lebih, jadi hampir golongan amida ini 2 sampai 4 menit set dia kerjanya. Soalnya prokain tadi masuknya ester kan 14 sampai 18 menit, lebih lama dia. Ini basic dasarnya. Jadi ingat, ketika obat anestesi masuk, semuanya pasti akan melewati fase ini: absorpsi, distribusi, biotransformasi, sama eliminasi. Jadi ketika kita melakukan injeksi ini lokal di situ, blok, dia tergenang. Seberapa dia efektif, semakin lama di situ, semakin lama dia banyak tergenang di situ. Semakin cepat dia diresorpsi, maka anestesinya semakin cepat hilang. Awas. Dan siapa tadi yang meresorpsi? Pembuluh darah. Tuh. Sehingga beberapa agen dia diberikan tambahan adrenalin atau epinefrin. Fungsinya untuk menyempitkan pembuluh darah. Sehingga obat yang ada di situ, didokain di situ dan sebagainya, TKN yang ada di situ, dia akan semakin lama di situ sehingga tidak mudah diserap oleh tubuh. Begitu dia lebih banyak diserap sama tubuh, maka obat anestesinya juga akan efeknya menghilang. Problemnya ketika dia masuk ke dalam pembuluh darah, nih, dia jalan enggak obatnya? Jalan. Kemana? Kemana-mana. Termasuk ke jantung. Was, hati-hati. Jadi sebetulnya selama obat anestesi lokal itu sudah disedot menek, nggak ada masalah. Tapi kan problemnya nggak seperti itu. Yang kita masukkan juga akan masuk ke dalam tubuh, termasuk masuk ke dalam pembuluh darah. Clear? Kalau dengan general anestesi, kadang dokter-dokter anestesi itu dia menambahkan lidokain masuk ke dalam pembuluh darah. Jangan bingung loh ya. Lu nggak apa-apa, lu nggak apa-apa. Apa yang kalian bingungkan? Kalau dia masuk ke dalam pembuluh darah gimana gitu? Ya nggak apa-apa. Terus kenapa kita melakukan aspirasi sebelum tindakan? Fungsinya untuk apa? Mengecek apakah
Jarumnya itu mengenai pembuluh darah atau tidak? Kan sebenarnya nggak ada masalah juga kena pembuluh darah, tapi kenapa harus dilakukan itu? Takutnya apa sih kalau kita nggak melakukan aspirasi? Tidak kena sarafnya. Wah, Hematom. pecah pembuluh darahnya. Jadi yang bikin pecah pembuluh darah itu bukan jarumnya. Jarum kena pembuluh darah itu nggak apa-apa, hanya satu titik kan. Problemnya adalah ketika pembuluh darah itu masuk ke dalam jarum dan kamu melakukan deponir, pecah itu pembuluh darah. Itu sebenarnya perdarahan di situ. Tapi pada dasarnya obat itu masuk ke dalam darah juga nggak apa-apa, kan dia juga akan masuk ke dalam darah. Diserapnya kayak apa distribusinya? Dalam darah nih. Ini di sini, distribusinya di dalam darah. Oh, jalan-jalan dia di situ. Transportasinya di mana? Dipecahnya di mana? Par. Awas, hati-hati. Hati-hati dengan orang-orang yang punya masalah dengan par. Ginjalnya nanti nih. Ginjalnya apa nanti? Dieliminasinya ada di ginjal. Awas, hati-hati. Orang dengan kondisi penyakit ginjal, orang dengan riwayat dan hepar, orang dengan riwayat jantung, awas, hati-hati, warning ada di situ. Nah, ini yang kadang sering. Kadang golongan ester ini ketika dia dipecah hidrolisnya dia membentuk paba ini. Paba ini yang kadang jadi alergen. Benda asing dia di situ. Kadang beberapa dianggap tubuh sebagai benda asing, kadang juga tidak. Sehingga beberapa golongan ester ini kadang ada beberapa orang yang dilaporkan dia alergi. Sehingga banyak orang dengan golongan amida. Tapi ingat, hanya beberapa orang yang pernah dilaporkan. Sedangkan golongan amida ini yang sangat jarang untuk terjadi alergi. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang alergi dengan golongan amida. Karena nggak usah ragu-ragu, ketika dia alergi dengan golongan amida, diberikan golongan ester. Nggak apa-apa. Dok, boleh nggak sih ngasih ester? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah selama dia tidak ada alergi di situ. Aman kok. Misalnya ada di ginjal. Tuh, bolehnya kemana nih? Ini udah lewat belum? Ini beberapa obat untuk sistemik di anestesi lokal. Kecil ya, nggak kelihatan ya di sini. Ada katanya di sini ada jantung, ada kardiovaskuler dan sebagainya. Ini semakin dia menaikkan kondisi potensial untuk dosisnya dalam darah. Tapi sebetulnya selama dia dalam dosis yang tepat sesuai dosisnya, aman-aman saja. Rekomendasi AHA kalau untuk digunakan untuk riwayat jantung boleh diencerkan antara 100.000 sampai 200.000. 5 mili 0,5 mili apa? Lidocaine plain atau NaCl? Lidocaine plain. Kalau kalian encerkan dengan NaCl, yang diturunkan adalah adrenalinnya. Tapi lidocaine-nya ikut encer nggak? Ikut encer, jangan. Kalau kamu menurunkan 1:100.000 dengan lidocaine-nya masih dengan kondisi yang tetap, maka ditambahkan dengan plain lidocaine. Clear ya? Tapi kalau kalian inginkan adrenalinnya yang diturunkan, misalkan kalau sering dokter Yayun operasi, dia sebelum tindakan dengan GA, mesti dia akan melakukan injeksi. Fungsinya untuk apa? Untuk supaya di sini vasokonstriksi, supaya pembuluh darahnya tidak banyak, makanya disuntik. Makanya diencerkan sama beliau. Bisa 1:200.000. Yang diinginkan adalah adrenalinnya sebetulnya. Bukan lidocaine-nya, orang dia dibius total. Apa harus di lokal diinjeksi di situ? Yang dibutuhkan beliau adalah vasokonstriksi untuk mengurangi pembuluh darahnya, untuk mengurangi perdarahannya. Itu ya. Ingat, awas, hati-hati. Obat-obat anestesi lokal punya potensiasi untuk kondisi orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat psikotropik, opioid, anti-anxiety, barbiturat dan sebagainya. Dia lebih poten. Itu juga berarti kalau kalian ingin menaikkan efeknya, kamu juga bisa memberikan obat-obat itu sebelum untuk dilakukan tindakan anestesi lokal. Masanya masuk tramadol, baru kemudian dilakukan injeksi efek naik itu efeknya. Nah, di sistem secara pusat, di efeknya lebih bagus. Jadi kalau untuk naikkan efeknya, kamu boleh, nggak usah di klinik ya.
berikan pasiennya dengan golongan misalkan tramadol, diazepam, dan dilakukan injeksi, naik itu tensinya. Boleh apa-apa. Nih, kata pasien, repotnya nih, tidak pernah ada riset penelitian terkait dengan kondisi ibu hamil dan menyusui. Awas, hati-hati. Semuanya hanya dilakukan pada di level C atau level B, ya kan? Dia nggak ada kan di situ. C itu hanya di hewan-hewan kecil atau di laborat, B hanya di hewan besar, tapi tidak pernah dilakukan pada manusia. Jadi kalau ditanyakan apakah obat-obatan itu aman untuk ibu hamil dan menyusui, ini beberapa yang kita sering pakai nih. Obat-obatan ini sering kita pakai. 3 obat itu ada di sini. Tuh. Itu yang sebelah kiri dan kanan ini adalah Maximus, yang satunya adalah with adrenalin, yang satunya adalah without. Jadi ini yang sebelah kiri ini itu yang without, tidak dengan adrenalin. Sebelah yang kanan adalah yang dia menggunakan adrenalin. Saya berikan contoh, misalkan lidocaine itu dosisnya, dia punya 2 postulat, dengan berat badannya 40, berarti 7 dikali 4 adalah 280 mg. 1 ampul lidocaine, PHKN itu, dia isinya 2 mili, per milinya adalah 20, itu sampai 500 mg. Itu daily dosnya per hari. Kalau berat badannya dia 40, boleh nggak kita kasih 500? Boleh nggak? Daily dosnya 500 nih, kilogram berat badannya dia 280, boleh nggak kita kasih 500? Boleh nggak? Halo, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh. Ayo overdosis deh. Nggak boleh. Hukum 1 dan hukum 2 itu saling terikat. Kalau dosis maksimalnya dia 40 kilo dengan 7 kali 280, maka dosis maksimalnya adalah 280. Saya kasih contoh yang lain. Bagaimana dengan orang dengan berat badan 100 kilo? Berapa dosis maksimalnya? Berapa? Bahan anestesi lengkap terdiri dari ester dan amida ya dokter. Kalau misalnya pasien itu alergi dengan ester, maka bisa digunakan dengan amida. Ya. Nah kalau misalnya di dental unit biasanya dijumpai oleh GP, misalnya pasien yang alergi salah satu bahan itu tandanya bagaimana gitu? Apakah dia langsung sesak nafas? Enggak juga. Atau ada gejala tertentu yang bisa kita langsung temukan? Enggak juga deh. Biasanya salah satunya ya kalau efek dari suatu alergi ya kadang yang paling ringan dari gatal-gatal dan sebagainya gitu. Jadi setelah di deponit itu langsung keluar reaksinya atau macam-macam. Ada beberapa yang sensasinya seperti panas, ada beberapa sensasinya yang kadang sampai sesak, tapi jarang untuk sampai itunya. Saya tidak tahu kenapa. Kalian sering diajarkan shock, itu shock anafilaksis kan? Pada faktanya, kami di bedah mulut dari jutaan pasien dengan tindakan shock anafilaksis itu hampir nggak pernah. Yang pernah pasien saya sampai meninggal dunia adalah shock sepsis, shock kardiogenik, sama satu lagi untuk shock hipovolemik. Tapi shock anafilaksis itu nggak pernah. Cuma saya nggak tahu gitu loh, yang sering kalian didapatkan itu mesti shock anafilaksis. Bener nggak? Iya. Saya tuh nggak tahu kenapa. Nggak apa-apa, sebetulnya golongan ini tuh sebetulnya sangat-sangat aman kok. Naikkan dosisnya sampai batas maksimal itu. Saya pernah masukkan sampai 10 ampul. Udah apa kan? Lihat beratnya toh, 10 ampulan cuma 400 mg toh. Kalau dia beratnya di atas 80, saya mana-mana aja.
Makanya saya tuh nggak tahu gitu loh. Saya banyak teman-teman kalau ditanya anak koas, berapa dosis maksimalnya? 5 ampul. Dari mana 5 ampul? Enggak dong. Satu, hitung berdasarkan berat badan. Tapi ingat, ada yang membatasi, yaitu daily dose. Dua ini saling terikat. Ada yang mau ditanyakan? Penting gitu. Cukup. Kalau sudah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.